Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cerita Koco Benggolo, saat ini saya berada di makam Bupati Trenggalek yang pertama, Ki Ageng Menak Sopal. Ki Ageng Menak Sopal ini merupakan putra dari Ki Ageng Menak Surobo dengan Dewi Roro Amiswati. Yang Menak Surobo adalah seorang beragama Islam yang mempunyai ajian ilmu siluman buaya putih yang menyebarkan Islam ke seluruh bangsa jin yang berwujud buaya putih di sepanjang Sungai Bengawan Solo ataupun Sungai Brantas. Sedangkan Dewi Roro Amiswati adalah putri Brawijaya kelima, dan beliau masih bersaudara dengan Eyang Batara Katong pendiri Ponorogo yang berbeda jalur ibu. Keduanya bertemu dan menikah saat Dewi Roro Amiswati dapat disembuhkan penyakitnya oleh Eyang Menak Surobo. Bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan. Setelah adanya peristiwa ini, banyak dinikahkan oleh Ki Ageng Sinawang atau Joyo Lengkoro atau Mbah Kawak atau Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Ini adalah makam Ki Ageng Menak Sopal dan juga ibunya. Kedua makam ini maisannya hilang satu. Ini terjadi pada tahun 2019 pada hari Minggu Kliwon, yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Beliau Ki Ageng Menak Sopal wafat pada tahun 1490 Saka atau 1568 Masehi. Di makom ini kita punya kewajiban mendoakan yang telah mendahului kita dan juga tokoh-tokoh yang telah berjasa dalam pembangunan di Trenggalek, bukan malah mengambil maisan yang merupakan tindakan tidak baik ini. Sobat Cerita Koco Benggolo, beliau Ki Ageng Menak Sopal sangat dikenal masyarakat Trenggalek sebagai penyebar agama Islam dan juga bapak petani. Beliau telah membangun dam Bagong yang merupakan sumber air untuk mengairi persawahan-persawahan yang ada di sekitar Trenggalek. Ini menyebabkan banyak masyarakat menghargai dan menghormati beliau sebagai Bupati Trenggalek. Sebab ikhtiar beliau ini, petani Trenggalek bisa panen 1 tahun 3 kali, yang sebelumnya hanya bisa panen sekali dalam setahun. Sobat Cerita Koco Benggolo, mari kita melihat dam Bagong yang dibangun oleh Ki Ageng Menak Sopal. Dam Bagong ini sejarahnya dalam pembangunannya sangat-sangat sulit, karena berulang kali setelah dibangun hancur lagi, dibangun hancur lagi, dibangun hancur lagi, berkali-kali tidak jadi-jadi. Hingga beliau Ki Ageng Menak Sopal melakukan tapa brata atau semedi di sini. Hingga satu ketika Allah yang Maha Kuasa memberikan satu petunjuk kepada beliau Menak Sopal agar pembangunan dam Bagong ini bisa jadi dan kuat. Ini adalah dam Bagong yang sangat terkenal, yang telah ada sejak abad ke-16. Tepat di sini beliau Ki Ageng Menak Sopal membangun bendungan atau dam yang sekarang dikenal dengan nama Dam Bagong. Proses pembangunan Dam Bagong ini memerlukan waktu yang lama, sebab
setelah selesai dam ini dibangun, tiba-tiba hancur lagi, dan itu berulang-ulang kali terjadi hingga beliau Mbah Menak Sopal atau Ki Ageng Menak Sopal melakukan tapa brata dan semedi di sini meminta petunjuk yang maha kuasa, hingga akhirnya beliau menemukan solusi bagaimana dam ini bisa berdiri kuat dan kokoh, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Beliau mendapat petunjuk untuk mencari gajah putih untuk digunakan sebagai kurban, sebab gajah putih ini akan disembelih dan kepalanya akan ditanam di bawah kedung, sedangkan dagingnya dimasak untuk selamatan. Dan setelah proses ini, dam Bagong dapat diselesaikan dengan baik oleh beliau. Ini terjadi pada hari Jumat Kliwon di bulan Selo, dan di hari itu, di Jumat Kliwon di bulan Selo, selalu diperingati sebagai keberhasilan membangun dam Bagong ini. Dan menurut mata batin saya, memang di kedung ini dulu ada seekor ular yang sangat besar, sobat. Jadi ular itu penunggunya, dia mau pindah dari gedung itu bila disembelihkan seekor gajah putih. Dan sekarang ular yang besar itu berada di atas bukit. Jadi bukit ini tepat di atas sungai di mana dam itu dibangun, sobat. Sedangkan gajah yang disembelih duduk menemani daripada ular besar tersebut. Dan mereka berdua yang saat ini masih menjaga dam Bagong yang telah dibangun ratusan tahun yang lalu oleh Ki Ageng Minak Sopal. Beliau berpesan, ingatlah selalu kepada Allah dan janganlah melupakan leluhurmu, karena leluhurmu lah yang menyebabkan engkau dapat hidup lebih baik pada saat ini. Demikian Sobat Cerita Kaca Benggala, jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk pembangunan channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.